Halo, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Oke, kali ini kita akan membahas tentang alat peredaran darah manusia. Alat peredaran darah manusia meliputi apa saja? Jantung, pembuluh darah, dan pembuluh kapiler. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah, cukup like dan boleh komen. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas satu persatu tentang jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berukuran satu kepalan tangan dan berongga. Rongga jantung manusia terbagi atas menjadi 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Dinding rongga jantung tersusun atas otot jantung. Otot jantung berkontraksi dengan cara mengembang dan mengempis. Kita lihat ya, ini bagian jantung. Yang bawah namanya bilik, yang kanan namanya serambi. Ini bilik kiri yang bawah, yang sebelah ini bilik kiri atau ventricle kiri. Yang sini ventricle kanan atau bilik kanan. Sekarang yang atas, ini serambi kanan, ini serambi kiri. Dari bilik kiri keluar di sini ya, aorta ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Arteri dan vena dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Tekanan darah dapat diukur dengan tensimeter atau sphygmomanometer. Tekanan darah merupakan tanda kekuatan jantung memompa darah dan tanda kesehatan seseorang. Tekanan darah orang dewasa normal 120/80 mmHg. Milimeter Hg itu, Hg adalah air raksa. Milimeter air raksa. Nilai 120 menunjukkan tekanan sistol atau tekanan saat jantung memompa darah. Sedangkan 80 menunjukkan tekanan sistol. Saya ulangi, sedangkan 80 menunjukkan tekanan diastol. Diastol itu berarti jantung saat tidak memompa darah. Kita lanjutkan. Sekarang pembuluh nadi. Arteri adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Arteri mengalirkan darah yang mengandung banyak oksigen. Arteri terletak agak ke dalam, tersembunyi dari pembuluh darah. Arteri memiliki dinding pembuluh yang kuat dan elastis.
Arteri yang keluar dari bilik kiri jantung disebut aorta. Jadi aorta adalah pembuluh arteri yang paling besar. Aorta mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Aorta memiliki satu katup dekat jantung yang berfungsi menjaga agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Seperti kalau kita mempunyai pompa sepeda, itu juga ada klepnya ya, supaya udara tidak kembali lagi keluar. Arteri yang keluar dari bilik kanan menuju ke paru-paru disebut arteri pulmonalis. Ini arteri yang keluar dari bilik kanan menuju paru-paru disebut arteri pulmonalis. Kalau tadi saya katakan bahwa arteri itu membawa darah bersih, ini ada pengecualian. Arteri itu pembuluh darah yang keluar dari jantung. Tetapi arteri pulmonalis ini pembuluh nadi yang keluar dari jantung menuju ke paru-paru, membawa darah yang kaya akan CO2. Berarti ini darahnya darah kotor. Karbon dioksida dilepaskan oleh darah di paru-paru dan oksigen ditangkap oleh hemoglobin. Darah yang telah memperoleh oksigen akan dialirkan menuju jantung melalui vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah pembuluh vena yang kaya akan oksigen. Ini pengecualian ya. Ada keistimewaan. Saya ulangi. Arteri pulmonalis, arteri ya. Arteri itu pembuluh yang keluar dari jantung. Arteri pulmonalis adalah arteri yang menuju ke paru-paru. Ini adalah arteri yang membawa darah kotor atau darah yang kaya akan CO2. Karbon dioksida dilepaskan oleh darah di paru-paru dan oksigen ditangkap oleh hemoglobin. Nah, darah yang telah memperoleh oksigen akan dialirkan menuju jantung melalui vena pulmonalis. Nah, ini vena yang memiliki darah bersih atau kaya oksigen adalah vena pulmonalis. Sekarang pembuluh balik. Pembuluh balik adalah pembuluh yang membawa darah menuju ke jantung. Vena terletak di dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Vena memiliki dinding pembuluh yang tipis dan tidak elastis. Pembuluh vena mempunyai katup sepanjang pembuluh yang berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah menuju jantung. Jadi setiap pembuluh vena itu ada katup-katupnya yang banyak. Kalau kamu bisa mempraktekkan sendiri, di permukaan kulit, dekat dengan kulit, itu kelihatan sekali pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu adalah pembuluh vena. Kalau pembuluh arteri di dalam tidak kelihatan. Kamu pencet akan kelihatan menggembung. Itu berarti pembuluh darahnya kamu tertutup. Dan kamu akan kelihatan. Kamu lepas akan mengalir lagi. Pembuluh vena berasal dari seluruh tubuh. Semua vena bermuara menjadi satu pembuluh darah besar yang disebut vena cava. Disebut vena cava, itu vena yang paling besar. Vena cava mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari tubuh masuk ke jantung melalui serambi kanan.
Jadi vena bermuara di serambi kanan. Ini ada serambi kanannya ya. Oke, kita lanjut. Pembuluh kapiler. Apa itu pembuluh kapiler? Pembuluh kapiler hanya tersusun atas satu lapis sel endotelium yang sangat tipis dan berfungsi untuk pertukaran zat. Jumlah pembuluh kapiler sangat banyak dan jumlah luas permukaannya mencapai 600 meter persegi. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh dan jaringan untuk menyalurkan oksigen dan zat-zat makanan. Selanjutnya karbon dioksida dan sisa-sisa makanan juga diambil oleh pembuluh kapiler ini dan disalurkan ke pembuluh vena. Sekarang kita lihat. Ini pembuluh arteri, warnanya merah. Kenapa warna merah? Karena mengandung banyak oksigen. Mengandung banyak Hb yang mengikat oksigen. Di pembuluh arteri ini terdapat otot polos. Kenapa otot polos? Otot polos adalah otot yang kerjanya tidak disadari, jadi tidak harus diperintah oleh otak. Ini pembuluh kapilernya ya. Ini pembuluh vena. Pembuluh vena juga terdapat otot polos sama ya. Ini di semua pembuluh darah ada otot polosnya karena bekerjanya tidak diperintah oleh otak. Oke, kita lanjutkan. Ini skema peredaran darah pada manusia. Ini secara global kita gambar seperti ini. Peredaran darah manusia itu sering juga disebut peredaran darah tertutup. Kenapa disebut peredaran darah tertutup? Karena karena darahnya selalu melalui pembuluh darah. Jadi tidak keluar-keluar, selalu melalui pembuluh darah. Maka disebut pembuluh darah tertutup. Coba siapa yang bisa saya diulangi. Kenapa disebut pembuluh darah tertutup? Karena darah kita selalu beredar itu selalu melalui pembuluh darah. Kemudian peredaran darah manusia itu dibagi menjadi dua. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Ini yang bagian bawah ya. Dari jantung ke seluruh tubuh, itu ada yang ke bagian kaki, usus, hati, ginjal, dan seterusnya. Ini pembuluh kapiler. Oleh pembuluh kapiler, oksigen diedarkan ke seluruh tubuh bersama juga dengan zat-zat makanan. Kemudian sisa-sisa metabolisnya diangkut dan juga karbon dioksida ke jantung melalui serambi kanan. Yang ke atas juga sama. Kalau tadi ke bawah ya, yang ke atas dari bilik kiri menuju bagian atas, yaitu kepala, hidung, mata, dan sebagainya. Kemudian kembali ke jantung melalui serambi kanan. Cukup jelas ya? Itu pembuluh darah besar. Dan pembuluh darah kecil. Pembuluh darah kecil itu adalah pembuluh yang berasal dari jantung terus ke paru-paru. Nah, kalau dari jantung ke paru-paru
ini dari bilik kanan keluar, ini darahnya kotor. Ini arteri pulmonalis. Ini darahnya kotor. Kemudian saya ulangi, berarti arteri pulmonalis atau pulmonari membawa darah kotor ke paru-paru. Kemudian di paru-paru darah dibersihkan, oksigennya diikat oleh hemoglobin, kemudian CO2-nya dilepas. Kemudian habis paru-paru, dari paru-paru kembali lagi ke jantung melalui serambi kiri. Nah, kemudian diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Cukup jelas ya? Peredaran darah besar adalah jantung, seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Kalau peredaran darah kecil, dari jantung ke paru-paru untuk dibersihkan, kembali lagi ke jantung. Ulangi ya, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Cukup jelas ya. Kemudian peredaran darah manusia itu, peredaran darahnya ganda. Kok disebut ganda, kenapa? Karena darah melalui jantung 2 kali. Tadi ya, peredaran darahnya melalui jantung 2 kali. Jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung 1 kali. Jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Ya, 2 kali kan? Ini sering juga disebut peredaran darah ganda. Karena darah melalui jantung berapa kali? 2 kali. Dan ini yang sering keluar dalam ujian ya. Vena pulmonalis itu membawa darah kotor apa darah bersih? Vena ya, vena. Vena itu pembuluh balik. Pulmo itu apa? Paru-paru. Jadi pembuluh balik yang berasal dari paru-paru. Bahwa darah kotor apa darah bersih? Iya, betul, darah bersih. Karena darah sudah dibersihkan di paru-paru. Oke, ada pertanyaan. Kalau arteri pulmonalis itu membawa darah kotor apa darah bersih? Iya, betul, membawa darah kotor. Arteri itu apa toh? Arteri adalah pembuluh darah yang berasal dari jantung. Nah, ini dari jantung ke paru-paru lah. Darahnya kan kotor. Di paru-paru mau diapain? Mau dibersihkan. Nah, ini namanya arteri pulmonalis membawa darah kotor. Cukup jelas ya. Kalau vena pulmonalis, nih vena tadi ya, sama ya, ini juga vena. Vena pulmonalis membawa darah bersih dari paru-paru kemana? Ke jantung sebelah mana? Serambi kiri. Dari serambi kiri. Terus diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi kiri, terus bilik kiri, terus ke seluruh tubuh. Gitu, dan seterusnya. Cukup jelas ya? Saya ulangi, peredaran darah ganda tadi apa? Peredaran darah ganda adalah peredaran darah, yaitu darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Cukup jelas. Peredaran darah besar sama peredaran darah kecil. Apa peredaran darah kecil? Ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung, dari bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian
menuju jantung melalui serambi kanan. Itu peredaran darah besar. Sekarang peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu ini paru-parunya ya. Peredaran darah kecil adalah peredaran dari jantung, paru-paru ke jantung. Nah, jantungnya dari mana? Jantungnya dari bilik kanan. Bilik kanan kan darahnya kotor. Kemudian menuju ke paru-paru untuk dibersihkan. Kemudian melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah kotor. Kemudian menuju ke jantung. Nah, dari paru-paru ke jantung namanya vena pulmonalis, membawa darah bersih. Kemudian menuju kemana? Menuju ke serambi kiri. Oke, cukup jelas ya. Sampai di sini dulu. Selamat belajar. Selamat mengerjakan soal. Semoga sukses. Doaku selalu untuk kalian semua. Semoga sukses. Amin. Terima kasih.